Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Iya. Pada semangat gak nih pagi-pagi? Semangat. Sudah pada sarapan? Sudah. Ibu absen dulu ya. Ya. Fauzan hadir? Hadir. Zaskia? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum mulai belajar, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Kita nyanyi lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Pada hafal nggak nih? Apa? Boleh berdiri dulu deh biar semangat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Hebat-hebat nih anak ibu. Nah tadi kan kita udah menyanyikan lagu apa? Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, lagu nasional itu maknanya sangat dalam ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap nasionalisme. Ya, seperti lirik yang tadi ada di lagu ya. Aku berjanji padamu Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Masya Allah, hebat-hebat. Nah, seperti yang ada di lirik itu, kita harus berjanji menjunjung tanah air Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang, nah anak-anak, tadi kan sudah Ibu jelaskan, hari ini kita akan belajar salah satunya ada kekayaan alam dan budaya Indonesia. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, anak-anak inget gak di Indonesia itu ada kekayaan alam apa aja? Ayo sebutin. Rempah-rempah. Iya. Pantai. Sama lagi. Gunung. Apalagi? Gunung. Banyak ya. Oh iya betul. Hutan. Betul sekali ya, hutan juga termasuk. Nah, terus kalau di sekitar kita di Jakarta ada apa aja ya? Pantai. Ada Laut. Terus ada kali. Sip. Nah, selain bentuk-bentuk alam yang tadi anak-anak sebutin, ada gunung, ada pantai, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya, agama, kepercayaan, dan sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke, banyak banget kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita yel-yel dulu nih biar makin semangat. Tunggu mulai ya. 5C. Aku sehat, aku pintar, fokus belajar, sampai bisa. Semangat, semangat, semangat. Yes! Kita mulai ke pembelajaran inti ya anak-anak. Sini ada gambar apa? Peta Indonesia. Indonesia itu merupakan negara ini apa nih? Yang putih-putih ini? Apa yo? Papua. Iya ini Papua. Ini ada Jawa. ini Itu Maluku. Sulawesi. Betul. Ini Kalimantan. ini Sumatera. betul. Nah, yang tadi anak-anak sebutin itu merupakan pulau-pulau di Indonesia. Indonesia. Tapi sebenarnya pulau di Indonesia itu ada ribuan. Ada ribuan. Nah, ini pulau besar ya. Nah, kita ada di mana sih? Kita ada di mana yo? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Mana? Pulau Jawa yang mana? Ya. Ya, betul ini ya. Jakarta. Jakarta. Ya, negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau, makanya disebut dengan negara kepulauan. Iya. Kita udah lihat gambar peta Indonesia. Nah, di dalamnya ada tadi pulau-pulau ya, ada Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Papua. Betul. Nah, setelah ini kita akan melihat video. Nah, silakan disimak ya. Iya.
Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, kita tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan, iya, dan negara Eropa lainnya. Tadi kan udah nonton videonya. Iya. Kita jadi tahu ya, Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa, sumber daya alam yang melimpah. Ya tadi hutan, bisa ngasihin apa? Hutan? Ikan, rempah. Ya hasil hutan kayunya kan bisa buat apa nih? Buku. Apa? Tangga. Meja, Kursi. lemari, buku bisa jadi kertas ya. Betul. Dari lautan bisa ngasihin apa? Ikan. Kalau di daerah Jakarta tuh khususnya daerah kita kan dekat pantai. Ya nggak? Ada yang pernah ke pantai Ancol nggak? Itu apa? Laut ya kan? Dekat laut. Nah, kalau dekat laut itu sumber daya alam apa yang bisa dimanfaatkan? Ikan ya, betul, hasil lautan ya kan. Kalau di daerah gunung, daerah yang subur gitu ya, tanahnya iya apa? Tumbuhan iya. Beras itu apa? Sebelum beras apa? Padi. Nah berarti itu apa? Sawah. Ya, sawah. Terus apa namanya? Buah-buahan itu biasanya di apa sih? Perkebunan. Gimana sih? Perkebunan. Kalau tadi kayak padi, jagung itu apa? Pertanian. Betul. Nah, tadi kita sebelumnya udah lihat peta Indonesia, udah lihat kekayaan alam ya, macam-macam. Penduduk di Indonesia itu ada berapa ya? Tahu gak? Ada berapa? 200 juta. Iya, tepatnya ada berapa tuh? 272,23 juta. 272,23 juta. Ya, itu terhitung bulan apa? Bulan Juni 2021. Nah, iya itu data terakhir menunjukkan penduduk di Indonesia lebih dari 200 juta. Saking luasnya wilayah Indonesia, penduduk di Indonesia juga nyebar ya kan. Tadi ada dari Sabang sampai Merauke. Di anak-anak bisa lihat di grafik itu yang paling banyak dari 34 provinsi ya. Jawa Barat. Dari 34 provinsi penduduk yang paling banyak Jawa Barat. Kalau penduduk yang paling sedikit Kalimantan Kalimantan Utara. Nah, sama ya ini grafiknya. Paling banyak penduduknya itu Jawa Barat dan paling sedikit Kalimantan Utara. Oke, anak-anak silakan dibaca materi yang udah ibu berikan, sama boleh dibaca juga buku temanya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Nah, ada yang tahu Pancasila? Tahu. Tahu nggak? Apa? Oke, kita sebutin bareng-bareng ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, hebat, anak-anak ibu pada hafal ya. Alhamdulillah. Nah, lambang Pancasila itu apa ya? Lambang negara kita, lambang Pancasila. Betul, ini ada gambarnya. Nah, tadi yang kita sebutin bareng-bareng, ketuhanan yang Maha Esa, itu lambangnya apa nih? Bintang. Kalau yang sila kedua, kemanusiaan yang kalau sila ketiga, persatuan berdiri. Kalau empat, Kepala banteng. kalau kelima, Panitan. hebat. Nah, kita baca bareng-bareng yang ini ya, yang Lambang kotak merah. Pancasila. Hebat. Nah, iya nih
di dalamnya ada lambang-lambang sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ke ini ada penerapan nih nilai-nilai Pancasila. Yang pertama apa tadi? Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sila pertama ini mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ke materi pokok pikiran. Apa sih yang dimaksud dengan pokok pikiran? Coba baca bareng-bareng yang pertama. Setelah ini kita akan melakukan wawancara bersama Pak RT yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita, yaitu Bapak RT 18. Nah, ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Anak-anak, Ibu bagi menjadi 3 ya, satu kelompok ada 4 orang. KPD-nya udah diisi juga identitasnya? Oke. Nah, setelah ini kita akan melakukan wawancara bersama RT 18 selama 30 menit. Kemudian setelah itu kita membuat laporan hasil wawancara. Formatnya lembar itunya ada di LKPD yang halaman terakhir. Nah, kebetulan Pak Rian udah di depan kelas nih. Kita sambut Bapak Rian dengan salam hangat ya. Selamat datang Pak Rian. Ya nih, jadi Pak mohon dibantu anak-anak untuk melakukan wawancara tentang keberagaman penduduk yang ada di sekitar RT 18. Nanti anak-anak sistemnya yang mau bertanya, perwakilan kelompoknya ya angkat tangan terlebih dahulu. Kalau udah dipersilakan baru mengajukan pertanyaannya. Paham? Paham. Oke. Kita mulai ya 30 menit dari sekarang. Silakan kelompok siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Satu, saya. Oke, kelompok 1. Satu ya. Bagaimana keadaan lingkungan di wilayah ini, Pak? Sering terjadi banjir. Oke, terima kasih Pak Rian. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Kelompok mana? Kelompok 2? Oke, silakan. Penduduk di RT 18 menganut agama pas aja. Apa saja ya, apa saja. Boleh, ya silakan dijawab Bapak. Baik. Ada yang beragama Islam, Kristen, bahkan ada yang beragama Buddha. Namun di sini penduduknya mayoritas beragama Islam. Selanjutnya kelompok 3 mungkin? Kelompok 3? Oke, silakan. Di RT 18 ada kegiatan rutin warga gitu tidak, Pak? Ada anak-anak kerja bakti, itu kan bagian dari nilai Pancasila juga. Jadi saya sebagai pemimpin berusaha untuk menanamkan nilai-nilai tersebut terhadap warga saya. Baik, Ibu rasa sudah cukup. Silakan mengucapkan terima kasih kepada Pak RT. Terima kasih. Jadi anak-anak udah melakukan wawancara ya bersama Pak RT. Ternyata di lingkungan RT, di lingkungan yang cukup kecil gitu ya, itu ada banyak sukunya, ada banyak agama tadi. Hebat nih, berarti anak-anak ibu pada menyimak tadi ya. Oke. Nah, setelah melakukan wawancara silakan berdiskusi kelompok untuk membuat laporannya. Nanti setelah ini dikumpulkan dan dipresentasikan ke depan kelas. Ya, silakan didiskusikan.